Oke, selamat pagi kawan pajak. Berjumpa lagi di Rujak KPP Pratama Bengkulu 1, ngobrol seru pajak. Pusing kepala, tugas merangkum. Cakep, Harus dikirim ke dosen Belgia. artinya Saya ucapkan Assalamualaikum untuk para sobat pajak yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat pajak, kembali lagi di sini bersama saya Anjar dan di sebelah saya ada Kak Seto. Iya, Selamat pagi Kak Seto. selamat pagi Mbak Anjar. Kami berdua adalah penyuluh pajak dari KPP Pratama Bengkulu 1. Iya, Mungkin sobat pajak agak familiar ya dengan muka kami berdua oh, iya ini. mungkin kita jadi daftar pencarian orang ya. Iya, karena kita mungkin ada yang pernah ketemu di helpdesk mungkin ya, karena kami Iya. berdua ini yang biasa di helpdesk ya untuk di KPP Pertama Bengkulu 1. Iya, setiap ada permasalahan pasti datangnya ke kita ya. Iya, betul sekali. Oke, tadi Kak Seto udah buka pakai pantun, saya balas pakai pantun lagi boleh kali ya? Waduh, apa ini? Pagi-pagi makan kelapa, Cakep. rasanya enak, bikin tertawa. Artinya, Kita di sini sudah berjumpa untuk rujak yang istimewa. waduh, apa nih rujak kali ini Kak Anjar? Seistimewa itu Kak rujak hari ini tuh. Apa nih? Jadi kita ini mau ngebahas Hot peraturan topic iya. ya? Iya, hot topic yang masih baru banget ya aturannya. Baru banget dan aturannya harus dijalankan pada tahun ini Iya, atau Januari ini ya? Januari ini ya. Dia keluarnya Desember langsung running Januari ya. Iya benar Oke. sekali. Yaitu tentang peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan atau kegiatan orang pribadi nih. Ya, ini panjang banget ya. Ini Kalau apa sih singkatnya maksudnya? Kalau singkat ini tentang mekanisme pemotongan PPh pasal 21 ya. Iya, oleh pemberi kerja ya tentunya. Untuk mekanisme PPh 21 ini sebenarnya dulu menjadi hot news atau hot issue ya, Iya. terkait bagaimana sih cara pemotongannya. Karena yang sudah dipotong atau pegawai yang dipotong ini merasa mereka kok memiliki penghasilan sama tapi kok potongannya berbeda gitu. Karena PPh pasal 21 ini kompleksitasnya tinggi, Iya. komponen pengurangnya juga banyak ya. Iya, Dia variabelnya juga banyak Iya, ya yang variabelnya juga mempengaruhi banyak. ya. Heeh. beda dengan kayak pajak yang lain misalnya PPh 22 atau Iya. PPh 21 yang kalau untuk nyari pajak terutanya tinggal berapa penghasilan brutonya dikali tarif ya. Iya, karena tarifnya itu sudah baku atau atau satu tarif atau beberapa tarif, tapi tarifnya itu menjadi acuan pemberi atau pemotong untuk memotong PPh 21 23 ya. Iya, 22, 23 atau 4 ayat 2 atau juga bisa juga yang ekspor impor ya, Iya, pasal betul. 15 atau pasal 26. Tapi kalau PPh 21 ini dia harus disetahunkan dulu, Iya. disetahunkan dulu, dikurangin dulu macam-macam, dikurang lagi PTKP, dikali tarif dan tarifnya ada layer-layernya ya. Ada layer-layernya. Oke, jadi kompleksitas tinggi, variasi penghitungannya juga banyak. Jadi kebanyakan kalau wajib pajak biasanya yang konsultasi ke helpdesk juga ngeluhnya PPh 21 biasanya. Iya, apalagi untuk pegawai yang baru memegang untuk perhitungan PPh 21 ini. Jadi mungkin pegawai lamanya diganti atau bendahara yang lamanya diganti, datang bendahara atau pegawai baru ketika dia akan memotong PPh 21 ini banyak yang merasa kebingungan. Iya, jadi keluhannya biasanya PPh 21 gimana sih cara ngitungnya gitu ya. Iya. Atau kalau bendaharanya udah bisa pada saat kita ngejelasin ke yang dipotong atau pegawainya juga bingung gitu ya karena Iya. banyak gitu. Bendahara aja setahun mungkin baru khatam gitu ya. Iya, belum bisa menjelaskan kenapa kok potongan pajaknya seharusnya segini tapi dipotongnya segini mungkin Iya. ya. Maka dari itu untuk PPh pasal 21 ini disederhanakan ya. Disederhanakan. Ada mekanisme perhitungan baru yang lebih mudah, lebih simpel. Itu kita kenal dengan TER ya. TR, apa itu Kak TER Anjar? itu tarif efektif rata-rata. Seperti judul Apa hari ini? ini ya, kita Iya. tema hari ini. Oke, Untuk PPh 21 memang apa sih perbedaan atau terjadi perubahan skemanya? Nah, untuk skemanya ini kami bilang bahwa terjadi perubahan yang sangat signifikan. betul. Yang dulu itu mungkin kita harus menghitung pajak potongan 21 itu di awal tahun ketika pegawai itu bekerja atau mulai awal tahun. Tapi kalau yang terbaru ini kita menghitung keseluruhan pemotongan itu di akhir tahun atau di Desember. Jadi untuk bulan 1 sampai bulan 11 itu pemotong itu cuman mengikuti tarif efektif rata-rata ini. Oke. Dan juga untuk PMK 168 ini
Ada aturan sebelumnya kayak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 ya. Jadi PMK Iya. 168 ini menjelaskan detail mekanismenya seperti apa. Hmm. Untuk PP serta Nomor 58 tahun 2023. Mungkin bisa kita contohkan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan TER ini, Kak Anjar? Oke. Mungkin sebelum itu kita ini dulu ya, substansi untuk PMK-nya ini. Oh iya, Jadi substansi untuk PMK 168 ini garis besarnya ada 3, yaitu yang pertama PMK 168 ini memsimplifikasi cara penghitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata. Nanti kita jelasin ya untuk TR ini dia seperti apa. Yang kedua ini untuk PMK 168 itu untuk cara penghitungan PPh selama setahunnya itu masih sama ya Kak ya? Iya. Tadi sudah kita singgung sedikit. Jadi tidak menambah beban yang dipotong oleh pemberi kerja terhadap pegawainya atau Iya. penerima penghasilan. Betul sekali. Secara hitungan tetap sama tapi cara motongnya yang berbeda gitu ya. Jadi untuk yang teman-teman sobat pajak yang udah belajar nih yang cara penghitungan yang lama yang dikurang PTKP itu jangan dilupain dulu ya. Karena Iya. itu bukan keluarnya PMK ini bukan berarti aturan yang itu dihapus ya. Tapi dihitungnya nanti ketika akhir tahun. Oke. Nah, tujuannya untuk PMK ini itu yang pasti memberi kemudahan ya, karena selama ini memang PMK untuk PPh pasal 21 itu agak-agak rumit memang. Tapi emang semudah apa sih? Mungkin nanti ada di penjelasan berikutnya. Selanjutnya lagi Kak? Oke. Jadi supaya pelaku usaha ataupun bendaharawan pemotong itu lebih gampang ya untuk menjalankan usahanya. Jadi ada asas ease of doing business. Waduh, jadi mudah, semua mudah. Jadi kalau mudah jangan lupa lapor pajaknya ya. Potong dulu dong. Potong, bayar dan lapor. Oke. Nah, untuk PMK 168 ini sendiri terdiri dari 9 bab ya, 9 bab dan 25 pasal. Sedikit ya. Iya. Kalau 25 itu seperempat. Iya, seperempatnya dari undang ya. Nah, apa sih yang membedakan sebelum adanya PMK 168 dengan sekarang? Untuk diketahui bahwa yang pertama itu untuk tarif pemotongan PPh pasal 21 itu menggunakan tarif pasal 17 ayat 1. Untuk tarifnya itu sama sekali tidak ada perubahan. Jadi untuk layarnya dari 0 sampai 60 itu tidak berubah 5%, 60 sampai berapa? 250 juta itu 15%, 250 juta sampai 500 juta itu 25%, 500 juta sampai 5 miliar itu 30% dan lebih dari 5 miliar itu 35%. Jadi bukan berarti dengan keluarnya PMK atau PP 58 itu tadi menghapus yang tarif pasal 17 tidak ya? Iya, berubah tidak. Jadi dia ini bukan menambah ya, jadi membuat mekanisme hitungan baru untuk yang bulan Januari sampai Novembernya saja. Iya, skemanya saja untuk terjadi perubahan. Yang dulu itu kita di awal tahun harus menghitung dulu kurang bayarnya berapa 1 tahun, habis itu dibagi 12. Nah, yang terbaru ini, Bapak dan Ibu cukup mengetahui yang pertama adalah berapa sih brutonya? Iya, betul. Berapa bruto dari penghasilan. Jadi yang namanya bruto ini ya, ada gaji, habis itu nanti ada tunjangan, habis itu juga ada bonus, ada THR, itu selama 1 bulan itu dikatakan sebagai bruto penghasilannya si pegawai. Iya, mungkin termasuk juga untuk premi-premi yang dibayarkan perusahaan ya. Iya. Termasuk penghasilan dari karyawannya. Nah, selanjutnya lagi sebelum Bapak Ibu menghitung tarif efektif ini dengan menggunakan tarif efektif ini, Bapak dan Ibu harus juga memastikan mengetahui status dari wajib pajak, yaitu terkait dengan PTKP ya. Jadi status ini dia dilihatnya di awal tahun ya Kak ya? Iya, di awal tahun. Jadi memang status PTKP ini akan menentukan lampiran TER mana yang digunakan oleh pemotong atau Bapak Ibu. Oke, jadi kunci dari tarif efektif rata-rata ini kita harus punya 2 ya yang diketahui. Yang pertama penghasilan brutonya, yang kedua itu status ya atau PTKP-nya. PTKP-nya. Setelah tahu PTKP-nya, kemana nih larinya? Jadi tarif efektif ini sendiri juga nanti ada yang efektif bulanan, ada yang efektif harian juga ya. Oh iya. Karena ada juga nih yang untuk diupah secara harian kan ada ya. Iya. Jadi
Mungkin Bapak Ibu juga untuk pegawai kan tidak semua pegawai itu tetap. Yang pertama yang untuk diketahui kan. Kalau untuk pegawai tetap mungkin kita gampang ya karena dilihat dari gajinya. Bagaimana kalau pegawai yang tidak tetap? Dia digajinya berdasarkan yang pertama harian atau bisa juga berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Biasanya bukan pegawai ya. Iya, tapi kita lari dulu ke ini Kak, Iya. ke pegawai tetap bulanan dulu. Iya, betul. Nah, untuk pegawai tetap bulanan yang tadi terkait dengan TER, ternyata TER itu juga tabel atau lampiran tabel TER itu dibedakan menjadi 3 Kak. Iya, betul. Jadi TER itu kita singkat TR ya, Iya. biar gampang nyebutnya ya. TER ya, TR tarif itu efektif rata-rata. rata-rata. Jadi TR itu sendiri ada 3 klasifikasi, TER A, B, dan C. Nah, yang membedakannya adalah PTKP-nya Kak. Waduh, Nah, apa jadi nih? makanya tadi kita harus tahu dulu PTKP-nya berapa. Jadi untuk TER A itu untuk penerima penghasilan yang PTKP-nya TK0, Iya. tidak kawin tidak ada tanggungan ya. Yang kedua untuk yang TK1 tidak kawin tapi ada 1 tanggungan. Berapa itu Kak? Nah, itu PTKP-nya? PTKP-nya 58,5 juta. 58 Sama juta yang 500. 54 juta. Iya, sama yang 54 juta. Itu masuk Berarti ke ada satu lagi nih yang kawin tapi belum punya tanggungan. Iya, belum punya tanggungan. Jadi mungkin kalau PTKP-nya masih 54 sampai 58 setengah itu masuknya ke TER A. Selanjutnya itu terkait dengan TER B itu memang di range berikutnya ya. Antara 60 juta sampai 67 juta 500. Nah, yang 63 juta itu ada di PTKP TK2 dengan K1. Sedangkan yang 67.500.000 itu ada di PTKP TK3 dan K2. Oke, selanjutnya ini TER C, ini yang paling tinggi ya. Iya. PTKP tertinggi kita kan 72 juta itu untuk yang K3, menikah dengan tanggungan 3. Iya, 3 anak ya. Itu kena yang paling maksimal. Paling maksimal. Dan juga untuk status ya kalau mungkin kita ingetin lagi kalau untuk tanggungan itu maksimal 3 ya. Iya. Jadi meskipun misalnya kita masih punya tanggungan anaknya ada 4 nih. Nah, jadi tetap yang dihitungnya 3. Maksimal 3. Maksimalnya 3. Istri juga kalau dihitungnya maksimal 1 ya di sini ya. Emang boleh lebih. Emang boleh. Nah, selanjutnya lagi ada tarif efektif harian. Jadi selain ada bulanan ada harian. Mungkin kita mempekerjakan orang juga termasuk juga bekerja satuan hari ya. Nah, untuk satuan hari ini juga ini dibuatkan ketentuan khusus. Yang pertama, ketika gajinya di bawah 450.000 per hari itu upahnya per hari harian itu TER-nya hariannya itu 0%. Berarti 0 ya? 0. Selanjutnya lagi antara 450.000 sampai dengan 2,5 juta itu tarif efektif hariannya sebesar 0,5% dikali bruto harian. Oke. Untuk tabelnya sendiri itu ada di lampiran PMK ini ya? Iya, benar. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di lampirannya itu ada tabel TER A, B, C. Iya. Itu dibagi lagi per penghasilan bruto. Nah, jadi kan kita menentukan dulu nih dia masuk TER A, B atau C dilihat dari PTKP. Kemudian setelah kita tahu misalnya dia masuk di TER A, kita kemudian baru lihat dia masuk ke lapisan penghasilan brutonya yang mana. Iya, ternyata untuk TER A, B, C itu ada yang tarif 0% juga ya. Oh iya. Kalau untuk TER A sendiri ini tadi ya untuk yang TK0 sama TK1 dan K0 itu di bawah 5.400.000 ke bawah itu TER-nya ternyata 0. Jadi penghasilan kita di bawah 5.400.000 dengan status single itu kita sama sekali tidak ada potongan ya Kak? Iya, untuk Januari sampai dengan November. Bagaimana kalau misalkan penghasilan kita mungkin 5 juta per bulan misalkan ya, tapi di bulan itu kita ada bonus atau THR sebesar 1 kali gaji, berarti penghasilan kita itu 10 juta kan? Iya betul. Nah itu termasuk juga substansi yang dirubah ya. Jadi dalam PMK 168 ini ada beberapa pokok perubahan pengaturan. Iya. Gimana termasuk salah satunya tadi yang Kak Seto sebut ya. Jadi dalam 1 bulan itu untuk penghasilan itu digabung. Jadi kayak tadi misalnya
biasanya THR nih ya. Iya, Kalau THR kan THR. kalau kita pakai yang penghitungan lama itu pusing nih. Iya, Kita harus hitung ulang lagi dari awal. antara yang diterima gaji sama THR kok potongannya beda Potongannya gitu. beda gitu ya. Presentasinya beda. Padahal sama ya, THR dapatnya Bulan yang bulan sama. gitu. Nah, kalau THR ini nanti Bapak Ibu cukup digabungkan aja penghasilannya. Misalnya pada bulan kalau sekarang berarti THR nggak tahu ya kapan. Iya, Jadi kalau tergantung perusahaannya tergantung masing-masing perusahaan ya. masing-masing ya. Yang Jadi- pasti deket bulan Syawal lah. Iya. Jadi kan kalau misalnya nih contoh ya di April misalnya, di April Iya. itu kita menerima gaji misalnya 5 juta kata Kak Sito tadi Iya. ya. Ternyata pada bulan itu cair juga nih THR. Iya. Ya, 5 juta juga. Berarti dia masuk yang penghasilan yang 10 juta. 10 juta. Nah, Penghasilan bruto kita di bulan itu berarti 10 juta ya. Iya, dikali langsung dengan THR-nya berapa. THR-nya berapa sih Kak kalau yang Kalau sekitar 10 juta? Tergantung PTKP-nya Oh, berapa. saya PTKP kayaknya TK0 saya. Ngaku-ngaku ya. Oke, kalau misalnya ya, kalau TK0 berarti dia masuk TRA. Oh, TRA ya masuk ya. Untuk 10 juta pas ya, 10 juta itu masuknya di yang nomor 9 tuh, antara 9.600.000 sampai 10.050.000, kenanya 2% kan. 2%. Iya. Berarti 2% dari 10 juta itu sekitar 200.000 ya? Berapa ya? Iya, 200.000. Jadi potongan dari 10 juta bruto yang saya terima di bulan April misalkan, itu adalah dengan status PTKP TK0, TK0 saya bukan. Pura-puranya TK0 lah ya. Pura-puranya TK0 Iya. itu 200.000. 200.000. Kalau dulu kan memang terkait dengan ini berarti yang mungkin yang gajinya itu tidak ada potongan, habis itu THR-nya dipotong. Nah, Iya. dipotongnya kan disesuaikan gitu. Oke, itu tadi salah satu pokok-pokok yang dirubah ya. Jadi ada lagi nih beberapa pokok yang dirubah dari PMK dengan PMK 168 ini. Yang pertama tadi ya perubahan mekanisme untuk skema penghitungan Januari sampai November. Berarti itu ini menggunakan untuk PR. potongan bulanan itu skemanya sangat berbeda. Iya, betul. Nanti baru pada saat di Desember baru kita hitung lagi dengan mekanisme yang biasa ya. Nah, untuk yang pegawai kedua tetap. yang bedanya lagi apa Kak? Yang kedua ini memperluas lingkup penghitungan PPh 21 untuk peserta program pensiun ya yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun nih Kak. Oh, Kalau dulunya itu hanya dari Dapen, sekarang menjadi berlaku juga untuk lingkup BPJS TK, tenaga Asabri kerjaan dan ya, Taspen ya. Asabri dan Taspen. Oke. Selanjutnya lagi ini ada yang menarik nih, yaitu terkait dengan zakat. Iya. Untuk zakat itu dahulu memang terkait pemotongannya itu ketika ada pembayaran zakat atas pembayaran yang sudah dipotong itu baru diminta ketika lapor SPT tahunan orang pribadi. Nah, yang terbaru ini Bapak dan Ibu ketika ingin membayar zakat, ini zakatnya juga yang resmi ya, lembaga resmi dan bisa meminta tempat kita bekerja itu untuk dipotongkan dan dibayarkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya lagi pemotongan zakat ini dapat mengurangi penghasilan bruto Kak Anjar. Oh, jadi sekarang langsung dikurangin ya? Iya, jadi kemungkinan sih tidak ada kelebihan pembayaran zakat ketika SPT iya, tahunan SPT. ya. Nah, dan juga tapi kalau zakat ini harus beberapa yang harus diperhatikan ya. Yang Iya. pertama itu lembaga yang menerima zakatnya atau yang kita serahkan atas pemotongan zakat kita itu harus lembaga yang sudah disahkan oleh pemerintah. Untuk lembaganya apa aja itu ada di Per 3 PJ _2023 ya. Jadi Atau di sana mungkin yang lengkap lebih populer itu ada Basnas kali ya. Iya. Jadi kalau nanti di Per 3 itu Kak lengkap dia. Jadi ada untuk agama Islam kemana, agama Kristen kemana, Buddha kemana gitu ya. Jadi dia lengkap daftar lembaganya apa aja. Jadi ini zakat atau sumbangan keagamaan. Dan yang sifatnya wajib ya. Nah, jadi syaratnya dua. Yang pertama sifatnya wajib, pemotongan keagamaan yang wajib. Yang kedua itu ke lembaga yang resmi tadi ya, yang sudah masuk ke Per 3 2023. Oke. Gitu. Untuk selanjutnya apalagi nih yang berubah Kak? Oke, untuk selanjutnya ini ya menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 DTP ya. Jadi untuk yang DTP atau ditanggung pemerintah itu dia dikecualikan langsung. Bis itu pemotongan PPh 21 atas natura dan kenikmatan. Oke, ini kayaknya kemarin udah ada dijelasin Aturan juga terbaru ya. ya. Aturan terbaru. Terkait dengan natura itu bisa dibebankan di perusahaan dan natura juga sebagai objek
penghasilan ya, objek penghasilan dari penerima natura. Iya, tapi lihat ada syarat-syaratnya ya kalau itu Iya, ya. Jadi nggak semua natura juga dikenakan ya. iya, kalau rekan pajak mungkin sudah pernah mengetahui, tinggal eksekusi ini ya. Eksekusi, ya. Eksekusinya jadi lebih mudah nih, karena tinggal dinominalkan saja naturanya itu, habis itu dianggap sebagai penghasilan bruto. Iya, langsung ditambah dengan misalnya gaji bulanannya Gaji ya, bulannya tetapnya, berapa, jadi ditambahkan dengan naturanya ketemu bruto tinggal lihat kali TR-nya. dan status ya. Iya. Oke, dan selanjutnya ada perubahan juga kalau untuk di PMK 168 ini sekarang tidak dibedakan lagi untuk skema perhitungan yang bukan pegawai. Kalau dulu kita dengar ada bukan pegawai itu dibagi dua ya. Iya. Bukan pegawai yang sifatnya menerima penghasilan berkesinambungan, Iya. dan ada yang tidak berkesinambungan. Kalau dulu mekanisme beda nih. Iya. Kalau sekarang langsung jadi satu aja sama. Jadi pengertian untuk bukan pegawai itu langsung lebih luas kalau untuk PER ini ya. Untuk penyesuaian apa itu Kak? Kira-kira Kak? Oke. Yang ini selanjutnya ya untuk mempertegas bahwa ada pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan nih Kak. Nah, yang pertama itu untuk OP pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan yang tidak terkait usaha atau pekerjaan bebas pemberi kerja. Misalnya kalau direktur punya ART di rumahnya misalnya. Nah, atas ART itu dia tidak dipotong PPh 21 karena nggak termasuk ke usaha ya, termasuk ke tidak terkait dengan usaha dari pemberi kerjanya. Atau tukang kebun atau tukang kebun ya, tapi tukang kebunnya itu ya direksi beda. Direksi ya, bukan tukang kebunnya perusahaan ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Ya, boleh dibacakan Kak? Oke. Yang selanjutnya itu menggabungkan PMK biaya jabatan dan biaya pensiun ya. Kalau dulu ini dipisah ya. Dipisah. Untuk pengaturan kalau sekarang digabung disatukan di PMK 168 ini. Selanjutnya itu menambah pengecualian nih yang tidak dipotong PPh 21 itu bantuan sumbangan hibah itu ya. Itu enggak dipotong PPh 21 itu sudah ditegaskan di PMK 168 ini. Buat ini sudah benar-benar clear ya. Selanjutnya lagi. Oke, selanjutnya menaikkan bunyi DPP PPh 21 dokter dalam PER 16 ke dalam lampiran PMK. Jadi yang dulu hanya diatur di PER, sekarang dimasukkan ke Peraturan Menteri Keuangan ya, ditinggikan ya berarti dinaikkan untuk dasar hukumnya. Kemudian menegaskan hak penerima penghasilan untuk menerima bukti pemotongan. Nah, kalau dulu alasannya nggak bikin bukti potong karena susah nih hitungnya atau susah bikin bukti potongnya. Kalau sekarang sudah kasih TER, sudah ada aplikasinya juga ya Kak ya? Iya, nanti untuk rekan-rekan bisa membuka kalkulator pajak. Jadi kalkulator pajak ini membantu buat rekan-rekan untuk menentukan berapa sih sebenarnya tarif yang harus digunakan atau yang dipotong. Itu nanti secara otomatis keluar gitu Kak. Bisa langsung di aplikasi pajak itu, kalkulator pajak. Kalkulator pajak dan bukti potongnya sudah ada aplikasi e-Bupot ya? Iya. e-Bupot 21. E-Bupotnya sekarang sudah modern nih ya, karena sudah tidak pakai ISPT PPh 21 lagi. Betul. Tapi langsung lewat website DJP online, itu ada menu pelaporan, habis itu ada e-Bupot. E-Bupot itu 21 ya? Iya, e-Bupot 21. Jadi kalau sekarang untuk yang dipotong sebaiknya kita langsung membuat bukti potong ya, karena sekarang untuk penghitungannya serta untuk aplikasi pembuatannya juga lebih mudah ya. Iya, Lanjutnya lagi ini kalau atas kelebihan bayar karena pembetulan itu boleh dikompensasi ke masa pajak berikutnya ya. Dan tidak harus beruntut untuk masa pajak berikutnya. Kalau dulu memang beruntun ya. Ya, kalau dulu beruntut. Kalau sekarang bisa beruntut, bisa enggak ya, boleh bebas. Selanjutnya ini ada mengatur untuk PNS nih. Nah, jadi PNS itu kalau punya penghasilan dari 2 pemberi kerja itu ada surat pernyataannya. Iya. Mungkin Kak Seto enggak ya? Maunya sih begitu. Lanjut lagi. Nah, secara skema mungkin rekan-rekan bisa membedakan. Yang pertama harus dibedakan adalah pegawai tetap berpenghasilan, habis itu PNS, habis itu pegawai tidak tetap, bukan pegawai, ada istilah bukan pegawai juga. Habis itu ada peserta kegiatan, peserta program pensiun, habis itu mantan pegawai. Jadi terkait dengan ini siapa saja sih yang dikenakan atas pemotongan PPh 21, yaitulah dari mulai pegawai tetap, PNS, bukan pegawai, anggota dewan pengawas, komisaris,
habis itu bukan peserta kegiatan, peserta dana pensiun, sama mantan pegawai. Itu kemungkinan orang-orang yang bisa atau yang dipotong PPh pasal 21 ini ya. Dan PMK 168 ini dia mengubah skemanya ya Kak ya. Iya. Jadi yang paling berubah nih menurut saya itu yang pegawai tetap ya. Pegawai tetap dan PNS TNI Polri dan pensiunannya. Pensiunan. Kalau dulu tadi ya untuk PPh pasal 21-nya langsung dihitung setahun lalu dibagi 12. Kemudian kalau ada kenaikan gaji lagi dihitung ulang lagi, dibagi 12 lagi. Nah, kalau sekarang untuk masa pajak Januari sampai November itu langsung aja penghasilan bruto kali TER-nya. Tarifnya. Jadi tarifnya udah jelas ya. Kalau dulu itu tarifnya nggak jelas. Bukan nggak jelas, kayak rumit. rumit ya. Aduh, kayak hubungan siapa ya? Waduh. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya kita mungkin ke arah apa ini Kak? Mungkin sebagian banyak yang tahu bahwa kita untuk laporannya yang dulu itu pakai ISPT PPh 21 itu banyak sekali terkendala terkait dengan penginstalan ya. Install itu susah. Nah, kalau yang terbaru karena kita lewat website langsung itu tidak perlu menginstal. Jadi mungkin yang ada aplikasi tambahan yaitu ada aplikasi terkait dengan ekspor impor data ya. Impor data yang dilakukan adalah impor data file Excel atau CSV-nya yang diupload. Jadi nanti rekan-rekan kalau misalnya pegawainya banyak ini gimana nih? Cara masa mau nginput satu-satu? Iya. Untuk aplikasi ini atau website ini itu membuat alternatif atau mempermudah ya pemotong PPh pasal 21 yaitu dengan cara membuat file impor untuk upload di website DJP online. Jadi kalau sekarang nggak perlu install lagi ya. Kalau update nggak perlu download lagi, install lagi. Iya, apalagi dulu kalau misalkan habis diinstal ulang laptopnya harus diinstal lagi aplikasi ESPT 21-nya. Iya, kalau sekarang nggak ada lagi alasan laptopnya ngehang ya. Bisa di komputer mana aja kalau bisa di komputer mana aja. Nah, terkait dengan skema PPh 21 pegawai tetap, ini apa sih Kak yang berubah selain bulanannya? Oke, jadi untuk pertama yang pasti bulanannya ya Januari sampai November itu mengenakan TER. Kalau untuk masa pajak terakhir atau Desember itu kita kembali ke PPh yang pasal 17. Jadi kembali kita ngitungnya itu penghasilan setahun totalnya dikurangin dengan pengurang ya, ada biaya jabatan, ada misalnya iuran pensiun, kemudian dikurang lagi PTKP, kemudian untuk penghasilan netonya dikalikan dengan tarif ya, dikalikan dengan tarif PPh pasal 17, baru kemudian dikurangi lagi dengan yang sudah dipotong dari Januari sampai dengan November. Iya, jadi untuk kawan-kawan jangan ragu untuk melakukan pemotongan 21. Kalau dulu kan ragu benar apa salah ya hitungannya ya. Kalau sekarang cukup PTKP, penghasilan bruto langsung masuk ke TER. Iya, betul. Nanti kalau Desember nanti juga tinggal dihitung sekali terus akumulasi penghitungan yang bulan-bulan sebelumnya. Nah, itu dapat PPh. Mungkin kalau yang sebelumnya itu skema sebelumnya gimana sih kalau nanti gaji di tengah tahunnya naik? Nah, berarti potongannya hitungannya seperti apa? Nah, itu yang saya jadi pertanyaan itu. Oke, kalau misalnya kayak gitu ya, berarti langsung aja nih Kak, berapa? Kalau sekarang berarti kan tinggal langsung tahu penghasilan brutonya. Jadi mau naik berapa kali atau mau naik turun, tinggal langsung lihat bruto dikalikan dengan TER. Iya. Kalau dulu harus dihitung ulang ya. Kalau dan juga kalau ini ya untuk tadi THR, bonus, uang lembur termasuk di dalamnya juga. Iya, karena kalau ada bonus, apalagi bonus setiap bulannya berbeda, berarti hitungannya juga berbeda-beda kan itu. Selanjutnya lagi ini terhadap pegawai tidak tetap. Nah, pegawai tidak tetap itu yang dulu itu ada pegawai tentang harian ya, harian 0 sampai 450.000, habis itu 450.000 sampai 2,5 juta, habis itu dari sampai 4,5 juta ya zaman dulu ya. Zaman dulu dari 4,5 juta sampai 10.200.000 itu tarifnya beda-beda. Iya. Yang paling bawah itu sampai 450.000 itu tidak ada potongan. Dari 400.000 sampai 450.000 per hari sampai dengan 4,5 juta
atau sama dengan ya, atau sama dengan 4,5 juta per bulan, itu sekitar 5% dikali PH bruto PPh bruto dikali 450. Habis itu yang selanjutnya lagi sama juga, itu juga 5% dikali PPh bruto dikurang 450. Iya, kalau dulu beda-beda agak rumit juga Iya, ya. ini ngomongnya aja pakai rumit harian. ya. Kalau sekarang cukup 2 tarif, yaitu 0 atau 0,5. Ya, jadi kan kalau untuk pegawai tidak tetap itu, pegawai tidak tetap ini ternyata ada selain harian, ada juga yang dibayar bulanan ternyata kayak ya. Iya, karena dia mungkin kerjanya satuannya hari, tapi nanti bayarnya ketika akhir bulan, mungkin Iya, seperti itu. begitu. Heeh. Nah, jadi kalau untuk yang pegawai tidak tetap, kalau misalnya dia sehari di bawah 450.000 itu nol ya, 0% dikali penghasilan bruto harian, nggak dipotong lah intinya. Langsung lah diberikan aja. semua. Kalau dia 450.000 sampai 2,5 juta per hari, itu 0,5% dikali penghasilan bruto. Iya. Oke. Kalau di atas 2,5 juta per hari, baru balik lagi pakai pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan brutonya. Iya. Oke. Berarti ada 50% ini ya? Iya, ada 50%. Kalau pegawai tidak tetap ya. Iya. Kalau pegawai tidak tetap dibayarnya bulanan, dia balik lagi pakai tarif efektif rata-rata atau TER ya dikali penghasilan bruto. Jadi kalau dia dibayar bulanan langsung aja gitu ya, kali iya, TER langsung aja. Tapi kalau harian tadi harus memperhatikan tadi ya, tarifnya cuma 2 ya Kak sebenarnya kan? 0,5. 0,5. Selanjutnya ikut TER. Ikut TER. Oke, apalagi kita ini ngobrol, Mbak. Nah, ini ada skema perubahan PPh 21 bukan pegawai. Iya, kalau dulu kan bukan pegawai tadi ya, ada berkesinambungan, ada enggak? Iya. Ini contohnya kalau misalkan apa nih? Kalau yang tidak berkesinambungan nih Kak, kalau yang dulu nih. Kalau yang dulu itu kan tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto yang udah dikali 50% dulu nih. Kalau dia tidak berkesinambungan. Kalau berkesinambungan lebih rumit lagi nih. Nah, jadi karena ada kumulatif ya. Iya, ada kumulatif. Jadi dia pasal 17 dikali penghasilan bruto dikali 50% yang sudah kumulatif ya, dikurang PTKP lagi. Nah, ini kalau dulu harus punya track record yang mungkin ada data-data sebelumnya. Kalau yang sekarang gimana Kak? Ini cuman tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto dikali 50%. Oke, kalau sekarang satu ya, nggak usah pakai kumulatif lagi ya. Tapi ini kayaknya ada minusnya nih Kak. Apa tuh? Kalau nggak ada kumulatif, ada kemungkinan kurang bayarnya jadi banyak ini. Karena dia nggak memperhitungkan penghasilan yang sebelumnya. Jadi dianggapnya 000 aja, atau dari beberapa tempat, setiap tempatnya itu tidak dijumlahkan karena nggak kumulatif. Tapi nanti mungkin kalau WP-nya atau orang yang bersangkutannya mungkin ingin diminta potongan yang disesuaikan, mungkin bisa juga ya, karena ini kan berhubungan dengan dia juga. Kalau misalkan kurang bayarnya banyak di dia di ujung, berarti kan ini juga ya, jadi mungkin bebannya si wajib pajak. Atau mungkin ini untuk mempertimbangkan ada pasal PPh 25 mungkin kayak ya. Oh iya. Iya, yang dilakukan oleh orang pribadi ya. Karena pada biasanya ini kan untuk bukan pegawai ini biasanya dia buka di beberapa tempat kerja. Tempat kerjanya lebih dari satu biasanya. Iya, mungkin nanti PPh 25-nya nih ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang kalau peserta kegiatan. Sama kegiatan, ya? Iya. Untuk peserta kegiatan penghasilan bruto kali tarif pasal 17. Pasal 17. Yang beda ini ya, kalau pegawainya menarik uang terkait pensiun nih. Iya, apa itu Kak bedanya? Kalau dulu untuk yang menarik dana pensiun ya, kalau pegawainya belum pensiun sebenarnya tapi menarik dana pensiun, itu untuk PPh pasal 21-nya adalah pasal 17 kali penghasilan bruto yang kumulatif ya. Berarti digabungkan sama gaji yang bulanan. Iya. Nah, kalau yang sekarang itu langsung pasal 17 kali penghasilan bruto lagi ya, nggak lihat kumulatifnya. Ya berarti ada kemungkinan nanti ada kurang bayar yang agak banyak ini ya. Iya. Terus ada mantan pegawai yang menerima bonus sama seperti ini tadi ya. Pegawai ya. Dianggap pegawai ya. Ikuti langsung TER ya. Langsung TER. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman lihat di PMK 168 atau PP 158 itu ada yang memperhitungkan mekanisme ya. Mekanisme itu ada yang membandingkan sebelum dan sesudahnya. Dan kalau kita lihat untuk perbandingannya itu untuk setahun pajak yang dipotongnya jumlahnya sama. Iya. Cuman mungkin yang membedakan adalah potongan dari Januari dan
sampai dengan November dan potongan di Desember. Iya. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih dikit gitu mungkin. Iya, tapi jumlah totalnya sama Iya, ya. secara kumulatif 1 tahun kalau mau dijumlahkan dan dihitung ulang itu pasti sama. Iya, karena untuk tarif efektif rata-rata ini atau TR ini sendiri untuk penyusunannya itu dia sudah memperhatikan komponen dari PPh pasal 21 seperti pengurangannya tadi Iya, ya. Jadi kalaupun misalnya tidak sama persis, dia mirip-mirip lah untuk setiap bulannya, tapi paling perbedaannya sedikit-sedikit ya. Di tahun, tapi untuk setahunnya tetap sama tetap totalnya. sama. Oke. Oke. Dan ini ada data juga ya Kak ya, kalau TER ini dibandingkan dengan tarif UMR ya Iya. di Indonesia. Yang paling tertinggi ada di mungkin di DKI Jakarta Iya. ya. UMR tertinggi Indonesia itu sekitar 5.200.000 ya. kalau datanya kayaknya 5.100.000, 5.060.000 ya. Itu yang paling rendahnya. Ya paling tinggi apa? Rendah. Oh, paling rendah. Paling rendah tapi UMR ya. Iya. UMR tertinggi se-Indonesia. Iya. UMR tertinggi se-Indonesia cuman ada 5.067.000. Itu masih lebih rendah dibandingkan TR, PTKP, TK0 Iya. itu sejumlah 5.400.000. Jadi bahkan UMR tertinggi pun kalau dikali TER yang paling kecil ya, TER iya, A itu tidak ada potongan atau tidak ada potongan potongan. 0%. Kecuali dia dapat bonus ya. Iya. Ketika dapat bonus nanti dia TER-nya karena brutonya naik jadi dia bisa masuk ke TER. Kalau ini aja tertinggi ya. Kalau di Bengkulu kira-kira UMR-nya sekitar 2 sekian ya kayaknya. 2.200.000. 2.200 ya. Berarti harus perlu 3 kali UMR baru kena TER. Tapi untuk yang teman-teman yang UMR ya, kalau mungkin selain dapat bonus THR dan di dalam 1 bulan itu dia masih 0% untuk iya, 0%. Oke, kayaknya sudah semua nih materinya nih. Gimana ya? Mudah-mudahan sih kawan pajak bisa tahu terkait dengan aturan terbaru ini. Tapi kawan pajak, sobat pajak ya, sobat pajak itu untuk menghitung TER ini yang dibutuhkan lagi, yang pertama adalah mengetahui status pernikahannya si pegawai yang bersangkutan, karena itu sebagai kunci awal. Selanjutnya lagi mengetahui penghasilan bruto. Nah, setelah itu baru tinggal dikalikan. Ini juga berarti berlaku untuk cross check dari ini ya, karyawan yang dipotong. Kalau misalnya ada perubahan status, jangan lupa update nih ke bagian kepegawaiannya ya, atau bagian HRD-nya, karena ini akan berpengaruh ke pemotongan sobat pajak ya. Iya, benar. Mungkin untuk yang PNS yang baru menikah atau baru punya anak, segera langsung dilaporkan. Mungkin ada contoh yang bisa kita sampaikan kepada ini sobat pajak. Oke, mungkin ini kita ada contoh ya. Ini sebenarnya contohnya ada juga kalau sobat pajak pengen lihat, ada di lampiran PMK 168 ya. Iya. Oke, ini kita sampaikan salah satu contohnya mungkin Kak ya. Jadi ini ada Tuan A, ini bekerja pada PT Z ya. Tuan A ini berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan atau K0. Berarti dia di TER yang A. Yang A. Berarti jumlahnya itu sekitar 58 juta ya? Iya, 500. Nah, kemudian Tuan A ini dia menerima premi JKK dan JKM ya, yang dibayar oleh perusahaan ya. Jadi dia dapat fasilitas dibayarin perusahaan untuk JKK dan JKM sebesar 0,5% dan 0,3% dari komponen gaji. Nah, untuk gajinya sendiri di sini kalau kita lihat contohnya gajinya 10 juta nih. Iya. Nah, berarti untuk JKK-nya 50.000, untuk JKM-nya 30.000, jadi 80.000 dapat penghasilan tambahan ya dari perusahaan. Kemudian ada iuran pensiun ya, dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A sebesar 200.000. Nah, ini pengurang untuk akhir tahun ya nanti. Kemudian ada iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PT Z sebesar 100.000. Nah, lalu Tuan A ini melakukan pembayaran zakat nih yang tadi kita mention juga sebesar 200.000 per bulan melalui PT Z ke Badan Amil Zakat. Nah, Basnas ini termasuk yang resmi dan terdaftar ya. Selama tahun 2024 dia ini ada tabel penghasilannya ya. Kita coba lihat dari Januari deh. Nah, dari Januari ini menerima gaji 10 juta, terus ada tunjangan nih Kak. Tunjangan 20 juta.
Nah, jadi kan untuk penghasilan brutonya itu 10 juta tambah 20 ditambah tadi premi ya yang dibayarkan yang oleh perusahaan dibayar itu perusahaan. 80.000. Berarti 30 juta 80.000. Nah, kita lihat tadi di TER-A Tuan A ini dia K0 ya. K0 masuk lapisan yang tarif 13%. Jadi untuk penghasilannya langsung 30 juta 80.000 dikali 13%. Itu untuk potongan Januari. Jadi untuk penghasilan di Januari itu sekitar 13%. Ya, 13%. Nah, bagaimana kalau misalkan pas dia mengambil premi atas ini ya, atas apa dana pensiun yang dibayarkan perusahaan ya? Oke, contohnya kan misalnya nih ya, kalau misalnya gajinya tetap nih. Iya. Nah, gajinya tetap, tunjangan tetap, terus ada premi ya. Iya. Berarti itu langsung jumlahkan ya. Berarti dia ada 2 penghasilan ya selama 1 bulan ya? Iya, betul. Kemudian kalau ini juga ya ada contohnya juga di bulan Juli nih. Di bulan Juli ini ada bonus. Iya. Ada bonus 20 juta. Berarti dia penghasilannya 10, 20 tambah tunjangan, ditambah bonus lagi 20 juta, ditambah premi tadi. Nah, berarti dia 50 juta 800, tarifnya kenanya yang 18%. Nah, jadi dalam 1 tahun itu kita bisa jadi kena tarif yang beda-beda. Iya, setiap bulan ya, setiap bulan itu beda-beda. Disesuaikan dengan penghasilan bruto itu. Termasuk ini ada juga contoh di bulan Mei dia dapat uang lembur. Iya. Jadi uang lemburnya 5 juta, berarti dia kena tarifnya yang 14%. Jadi tadi ya? Ada yang 13%, ada yang 18%, ada yang 14%. Betul. Jadi menyesuaikan berapa penghasilan bruto bulanannya ya. Iya. Kemudian pada masa pajak terakhir itu dia mengakumulasi semuanya nih, termasuk tadi yang bonusnya, yang tunjangannya, uang lemburnya. Iya. Nah, dijumlahkan berapa nih kalau dicontoh adalah 450 juta 960 ya. Kemudian dikurangin lagi biaya jabatan dan iuran pensiun yang sudah dipotong. Kemudian dikurangi zakat. Zakatnya 200.000 dikali 12 bulan. Dapat penghasilan neto dikali dengan tarif. Kemudian dapatlah bahwa PPh terhutangnya adalah 50 juta. Iya. Nah, maaf 64 juta. Dan sudah dipotong sebesar? Sudah dipotong selama dari Januari sampai November itu 50 juta 120. Berarti di Desembernya itu dia dipotongnya 14 juta 595 ya. Iya. Jadi untuk rekan-rekan ketahui bahwa sebenarnya TER ini dibuat sedemikian rupa sehingga ya bahwa tidak berusaha untuk tidak melebihi cicilan bulanan atau pembayaran yang harus dibayar selama 1 tahun. Tapi dengan kondisi-kondisi tertentu kemungkinan terdapat kelebihan pembayaran. Mungkin terhadap kelebihan pembayaran dimungkinkan ketika ada kemungkinan penurunan gaji mungkin ya, yang dulunya di atas PTKP habis itu ternyata di bawah PTKP. Sehingga nanti yang dipotong itu lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan atau yang dipotong oleh perusahaan. Nah, itu seperti apa? Itu nanti terhadap pegawai bisa diberikan atas kelebihan pemotongan di bulan Desember. Nah, atas pembayaran yang sudah terlanjur dibayarkan itu tadi sudah kita ketahui bahwa penyesuaiannya akan bisa dikompensasikan ke masa bulan berikutnya. Betul. Nah, kalau untuk contohnya sendiri di PMK 168 juga ada ya dengan kondisi dia yang lebih potong. Iya. Nah, lebih dipotong itu ada juga yang karena masuk di tengah tahun ya. Iya. Nah, jadi dia bukan dari Januari mulai kerjanya, misalnya dari September atau dari Oktober dan ketika dihitung itu lebih potong. Jadi mekanismenya kalau ada di salah satu pegawai seperti itu, jadi untuk kelebihan potongnya bisa diserahkan kembali ke pegawai. Dan yang lebih potong yang lain bisa untuk akumulasi ke yang pegawai lainnya ya. Nah, jadi dalam 1 bulan itu kan kita ngebayarnya langsung seluruh pegawai nih. Atau juga ada kemungkinan di tengah jalan pegawainya itu diberhentikan. Iya. Nah, jadi ada pemotongan sehingga di tengah jalan itu terjadi pemberhentian. Nah, selanjutnya ini setelah dihitung statusnya harusnya tidak ada pemotongan karena mungkin yang bersangkutan tidak bekerja lagi gitu. Nah, atas itu mungkin Bapak dan Ibu secara kewajibannya itu sudah melakukan pemotongan. Tapi terkait dengan pajak yang seharusnya tidak terhutang atau kelebihan pembayaran atas potongan itu,
kan diserahkan ke wajib pajak. Wajib pajak bisa melaporkan di SPT tahunannya. Jadi di SPT tahunan ketika di 1 tahun itu ternyata setelah dihitung mungkin di bawah PTKP ya, tapi sudah lanjut ada pemotongan, itu bisa dikembalikan melalui mekanisme restitusi ya, di SPT tahunan orang pribadi. Dan di PMK ini juga ada contoh ya, selain untuk pegawai tetap ada untuk bukan pegawai juga ya. Bukan pegawai yang dulu dibagi 2 antara berkesinambungan atau tidak, kalau sekarang langsung mekanismenya sama ya. Iya. Ada contohnya juga. Kemudian ada yang contoh dengan pembayaran dolar juga ya di sini ya. Jadi pembayaran selain mata uang rupiah. Iya. Mungkin materinya Bapak dan Ibu kalau tertarik itu bisa membaca PMK tersebut, karena memang di sini lebih banyak ke contoh-contoh. Karena memang kalau dilihat memang contoh dari penerapan dari PPh 21 itu sangat banyak kompleks ya. Tapi secara mekanisme atau secara teknisnya, pemberi kerja itu wajib melakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai. Itu aja ya Bapak dan Ibu ya kuncinya. Nah, pemotongan yang seperti apa ya dilihat lagi nanti ke penghasilannya. Apakah mencukupi masuk ke TER-nya atau tidak. Nah, selanjutnya lihat PTKP-nya. Bapak dan Ibu berarti ada kewajiban untuk mengupdate PTKP dari pegawai yang bersangkutan. Karena kalau tidak update berarti memotong yang seharusnya tidak dipotong ya. Iya, betul. Selanjutnya lagi terkait dengan pemotongan dan pelaporan, sebenarnya untuk pemotongan sama ya seperti sebelumnya, harus dilakukan pembayaran sebelum tanggal 10 dan pelaporannya juga sama sebelum tanggal 20, tapi cara melaporkannya terjadi perubahan. Yang dulunya pelaporannya melalui ISPT PPh 21 sekarang melalui e-Bupot PPh 21. Dan jangan lupa untuk pembuatan bukti potong ya. Kemudian bukti potong ini diserahkan kepada penerima penghasilan atau yang dipotong ya. Iya. Nah, kira-kira apa lagi nih info yang terkait dengan PMK 168 ini Kak? Oke, kalau contoh bisa langsung lihat ya di PMK 168. Nah, kalau misalnya mau mencari informasi lebih lanjut bisa juga nih melalui media sosial Dirjen Pajak RI atau Pajak Bengkulu 1 ya. Iya, apa itu akun? Untuk akun sosial media kita ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube @pajakbengkulu1. @pajakbengkulu1. Iya. Dan juga mungkin Bapak Ibu ada mungkin mendengar ya, ada informasi terbaru terkait Citas nih. Oh, apa itu Kak Kortex, Citas? mekanisme Kortex ya. Jadi nanti di bulan Juli akan ada mekanisme terbaru, lebih ke aplikasi ya untuk sistem terbaru dari Dirjen Pajak. Berarti ini Kortex, ya. terjadi perubahan sistem di Direktorat Jenderal Pajak ya Kak ya? Nanti di bulan Juli. Mungkin Bapak Ibu nanti termasuk yang kita undang ya. Iya. Percobaan di launching kantor, ya. Launching ya. sistem terbaru Direktorat Jenderal Pajak. Semoga ini tahun ini atau tahun depan ya, kita punya sistem baru dan semoga lebih memudahkan wajib pajak untuk melapor, membayar. Dan lebih terintegrasi ya dengan sistem pajak perpajakan dan sistem lain ya. Iya, sehubungan dengan perpajakan. Pelaporan perpajakan. Dan jangan lupa ini sudah tanggal 26 Januari ya. Iya. Kita ada kewajiban yang setahun sekali, apa itu Kak Seto? Apa ya? Ini adalah pelaporan atau pemberitahuan surat pemberitahuan pajak. Iya, jadi sobat pajak jangan lupa untuk lapor pajak ya. Kalau yang sudah punya akun DJP Online bisa langsung ke DJP Online-nya saja, karena lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman. Jadi jangan lupa ya, bisa lewat e-filing, e-form ya, langsung. Boleh diulang itu Kak? Apa itu Kak? Oke, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman. Jadi jangan mepet-mepetin Maret ya Kak ya. Iya. Tentang itu paling lambatnya Maret semua. Iya. Semoga sebagai acuan sih untuk pelaporan itu adalah melaporkan penghasilan tahun sebelumnya. Iya. Nah, jadi ketika ganti tahun Bapak dan Ibu sudah bisa langsung melaporkan SPT tahunan. Ya, dari 1 Januari udah bisa berarti. Iya, dari 1 Januari sudah bisa. Makanya ada tagline apa? Lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman. Iya, karena semakin awal semakin mudah. Semakin baik ya. Semakin baik.
kita bisa fokus ke prioritas kita yang lain ya. Iya. Dan juga untuk berarti untuk tahun 2023 ini masih mekanisme perhitungan yang lama berarti ya Kak ya? Iya, untuk 2023 itu silakan diselesaikan ya. Tapi udah selesai ini harusnya ya untuk Desember ya, karena pelaporan tanggal 20 kemarin ya. Semoga tidak ada kendala. Selanjutnya jangan lupa untuk memberikan bukti potong A1 ini. Iya, untuk para pemotong Iya, ya, jangan lupa kasih bukti potong A1-nya. Karena itu sebagai acuan mereka untuk melaporkan di SPT tahunan. Iya, betul sekali. Sekali Kak, lapor pajak hari ini Lebih awal, lebih nyaman. biar terngiang sama pajak ya. Oke, kayaknya demikian untuk penyampaian materi ya pada ngerujak pada kesempatan kali ini. Semoga ini pajak kuat, APBN sehat ya. Indonesia sejahtera. Apakah pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Jadi Bapak Ibu, kalau sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan atau informasi yang masih mau dicari atau digali lagi, bisa juga ke sosial media kita di Dirjen Pajak RI atau @pajakbengkulu1 ya. Ada Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube. Oke, petir bukan sembarang petir. Cakep. Petir menyambar di sana sini. Artinya? Terima kasih sobat pajak yang sudah hadir. Kami selesaikan sampai di sini. Oke. Saya boleh pantun satu lagi? Apa itu Kak? Badan gemuk banyak lemak. Oh, cakep. Kalau lebaran buat ketupat. Artinya? Terima kasih sudah menyimak. Semoga rujak ini membawa manfaat. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.